Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allah mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaq insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama tentunya mari kita selalu menyampaikan rasa syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap gerak badan kita. Karena sesungguhnya bergeraknya badan kita, terbitnya mata kita di pagi hari, dan Allah melimpahkan karunia kepada kita dengan rezekinya, tidak lepas bahwa itu adalah semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah menuntun kita dengan sabdanya yang berdasarkan Al-Quran, yang sampai hari ini kita masih tetap mempelajari, menelaahnya, meneliti, dan bahkan bila perlu kita mencoba sekuat hati kita untuk kita mengamalkan kebenaran-kebenaran yang dibawakan oleh beliau. Walaupun kita tidak sempat bertemu yang jaraknya begitu jauh dan waktu, tapi inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang walau ditutupi dengan kegelapan ataupun bentuk-bentuk kemungkaran lain. Karena itu, sebagai orang yang beriman, kita dan saya, mari kita selalu berwasiat untuk diri kita dan saya sebagai khatib untuk selalu kita berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh Nabi kita, dan tentunya yang pokok apa yang diturunkan dalam Al-Quran untuk kita baca dan kita amalkan sebagai langkah kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang taat, hamba yang patuh, dan tetap konsisten bahwa sesungguhnya ketakwaan itu adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, Jumat ini adalah Jumat yang mulia, adalah kemuliaan yang diberikan bagi orang-orang yang beriman. Kehadiran kita di masjid ini adalah menunaikan salah satu kewajiban kita untuk membangun silaturahim,
untuk membangun ketakwaan kita dan persaudaraan kita. Jikalau di dalam pertemuan-pertemuan yang kita lakukan di setiap Jumat ini, sebelumnya ada hal-hal yang tentunya mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, mengganggu kerja kita, tentunya menjadi pelajaran. Mudah-mudahan dari Jumat ke Jumat ini memberikan pelajaran terbaik untuk kita kembali menjadi hamba yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu ingat kembali kepada Allah, az-zikr, yang membaca ayat-ayatnya, yakinlah mereka termasuk orang-orang yang diberikan ketentraman hati. Sedang Jumat yang berbahagia, dalam ayat yang saya bacakan tadi sekedar untuk kita mengulang-ulang kembali dari apa yang telah disampaikan oleh para khatib. Saat ini kita baru saja menyelesaikan kedatangan tahun yang baru, yaitu 1 Muharram. Kemarin kita sampai pada 10 Muharram. Ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Tapi tentunya apa yang bisa kita tangkap dalam hikmah yang selalu diceritakan dan didakwahkan serta disampaikan oleh para asatidz di dalam kita meniti kehidupan ini. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi yang saya bacakan, sesungguhnya hitungan bulan di dalam 1 tahun di sisi Allah itu adalah 12. Hitungan tahun di sisi Allah itu telah disebutkan jumlahnya 12 bulan. Itulah yang telah ditulis oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari bisa menjadi hitungan, bulan pun bisa menjadi hitungan. Di dalam 12 bulan yang ditetapkan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Artinya yang diharamkan ada 4 bulan yang sungguh sangat dimuliakan, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan salah satunya bulan Muharram. Kita baru saja sudah memulai bulan Muharram. Bulan Rajab sudah kita lalui ketika menyambut bulan Ramadan. Zulqa'dah kita sudah lewati ketika orang mempersiapkan diri untuk berhaji. Saat ini kita masuk di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Tapi bulan-bulan yang kita lalui saat ini adalah bulan-bulan yang cukup berat, di mana kita dihadapkan sebuah wabah pandemi yang tidak hanya mengenai negeri kita, tapi juga mengenai seluruh negeri penjuru dunia. Tentu di dalam kita menghadapi segala musibah yang ditimpakan, karena kehidupan adalah musibah. Orang yang hidup harus berani menghadapi musibah. Maka menghadapi musibah, apa yang harus dilakukan bagi seseorang? Yaitu yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia harus bersikap sabar, dia harus tahan uji, dan yang kedua adalah dia harus melakukannya dan menegakkannya dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Tapi menegakkan kehusukan di dalam sabar dan sholat adalah amalan yang sangat berat. Maka dari itu, inilah senjata, inilah bekal bagi kita orang-orang yang beriman untuk menghadapi segala bentuk serangan yang akan menimpa kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kesabaran adalah sebuah kecerdasan emosional kita untuk menghadapi segala bentuk kemurkaan.
maka tidak lepas bahwa setiap orang akan diuji. Maka dari itulah di dalam sebuah kalimat dikatakan, jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Kalau ia sabar, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Kalau ia ridho, maka dia menjadi hamba pilihan yang istimewa, Al-Mustafa. Sidang Jumat yang berbahagia, di tengah-tengah pandemi dan Muharram yang tidak sempat kita merayakan seperti Muharram sebelumnya, untuk mengenang perubahan tahun baru di dalam agama kita, sebagaimana tahun baru itu adalah merupakan sikap hijrahnya Rasulullah SAW ketika ia mengambil sikap meninggalkan Mekah menuju Madinah. Karena itulah Muharram ini sebagai bulan yang mulia. Makna haram adalah makna kemuliaan. Kalau bahasa sehari-hari di Arab sana mengatakan harim adalah seorang istri. Istri adalah yang sangat dia muliakan. Masjidil Haram adalah masjid yang sangat dimuliakan. Maka kemuliaan bulan haram Muharram ini tidak hanya cukup sebagai kita merayakannya, tapi juga kita perlu mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Yang pertama adalah setidaknya peristiwa Nabi Nuh, bagaimana Allah memuliakan Nabi Nuh, diselamatkan dari keingkaran putranya Kanaan yang ingkar tidak mau didakwahi oleh ayahnya. Yang kedua, kita mengenal bahwa peristiwa 10 Muharram itu juga ditimpakan kepada Ibrahim ketika ia luput dari dibakarnya oleh Raja Namrud. Bardan wa salama, rasa api itu dingin. Yang ketiga, begitu juga yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, bagaimana ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dengan kekuasaannya yang sungguh istimewa ini, tapi hanya dikalahkan oleh seorang yang namanya Nabi Musa yang tak pandai berpidato, suaranya cadel, tapi ia mampu mengingatkan rajanya yang begitu agung, tapi dia diselamatkan oleh Allah SWT. Inilah peristiwa-peristiwa kebesaran yang diberikan dan ditunjukkan dalam sejarah Al-Quran, bahwa peristiwa itu diriwayatkan pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Begitu juga bagaimana Nabi Yunus diselamatkan di dalam ikan hiunya. Sidang Jumat yang berbahagia, apa dibalik keistimewaan Muharram ini yang kita tangkap? Sungguh bahwa pengorbanan tidak akan pernah pengorbanan pasti akan mendapatkan kebaikan. Pengorbanan para nabi-nabi sebelumnya menghadapi tantangan, menghadapi kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan, bahkan kezaliman yang dilakukan kepada umat manusia, itu mampu Allah memuliakan nabinya. Maka sikap sabar menghadapi pandemi adalah salah satu upaya kita untuk menjadikan hamba yang mulia. Kesabaran itulah yang memberikan imunitas dalam tubuh kita, sehingga dalam ayat-ayat yang lain pun betapa Allah mengingatkan di dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-sholati fastabir 'alaiha. Kalau engkau mengajarkan anakmu sholat, maka sabarlah menghadapinya. Artinya kita tidak bisa serta-merta untuk melakukan atau memaksakan, tapi setidaknya kita diajarkan dengan kesabaran itu adalah menguasai dengan kecerdasan kita untuk menghadapi seluruh macam tantangan. Maka dari itu, sidang Jumat yang berbahagia, apa sesungguhnya sabar itu? Sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak kita mengeluh. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang sabar,
menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, baik mereka yang mencari nafkah, baik mereka yang berusaha bekerja, baik mereka ketika tidak mampu mendidik anaknya karena dititipkan di masjid dan di masjid tidak ada pengajian atau pendidikan untuk anak-anak kita. Banyak orang tua tak pandai mengajar anaknya mengaji, tapi dia harus sabar menghadapi bagaimana mengajarkan anaknya walaupun satu huruf saja. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, sabar adalah manusia yang hebat. Manusia yang sabar adalah manusia yang hebat, yaitu ia mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Kedua, dia mampu dengan tenang menghadapi pada saat dia dipermalukan. Yang ketiga, dia tersenyum saat dia diremehkan. Yang keempat, ia sabar ketika ia diberikan cobaan. Yang kelima, dia selalu bersyukur, yaitu pada saat dia menghadapi kekurangan maupun menghadapi kelebihan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sikap sabar ini di setiap saat dan setiap waktu, terutama sabar ketika kita menegakkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu